Hai semuanya, selamat datang di Metode. Tahun 1986 terjadi kejadian yang sangat menyedihkan dan kabar duka ini datang dari beberapa keluarga yang ada di Jepang. Di mana pada tahun itu setidaknya dalam waktu yang sangat singkat, dalam waktu hanya 1 bulan saja, telah terjadi 36 kasus bunuh diri. Mengapa tadi gue sebut keluarga? Karena yang melakukan ini adalah remaja. Ya, dari semua kasus itu, semua korbannya adalah remaja yang memiliki pola kesamaan di mana mereka semua rata-rata umurnya di bawah 19 tahun dan melompat dari atap. Angka ini dalam waktu singkat berubah menjadi 272 kasus yang puncaknya terjadi di bulan April 1987. Sehingga kejadian ini pun disebut-sebut sebagai Yukiko Syndrome. Namun sebelum gue lebih dalam lagi membahas tentang sindrom Yukiko ini, gue mau menegaskan di mana gue tidak mau mengajarkan sebagai edukasi yang ke arah negatif. Namun setidaknya mau gue tekankan di sini adalah sebagai unsur pengetahuan dan bagaimana caranya kita menghandle perasaan kita, emosi kita untuk tidak melakukan hal yang buruk. Sebagai request dari sobat kita Suara Netizen, maka gue akan mencoba membahas mengenai Yukiko. Siapa itu Yukiko? Yuk kita simak. Seperti biasa, gue akan mulai dari profil, kronologi, baru opini gue. Nama Yukiko Syndrome ini diambil dari seorang artis yang berasal dari Jepang yang bernama Yukiko Okada. Dia ini merupakan artis yang terkenal di tahun 1980-an. Yang mungkin yang belum lahir di tahun itu hanya sedikit yang mengenal Yukiko. Termasuk gue juga enggak. Ya gitu deh. Adalah satu kayu yang lahir pada 22 Agustus 1967. Dia merupakan anak kedua dari keluarga Sato, tinggal di Nagoya. Pada waktu kecilnya Sato dikatakan sebagai anak yang sulit mengucapkan huruf S sehingga ia seringkali mengganti huruf S dengan T. Yang perlu digarisbawahi sini, ini bukanlah hal yang tidak wajar yang terjadi, karena hal ini ya sering terjadi pada anak-anak ya, terutama kita sering juga kan mendengar anak-anak yang kesulitan mengucapkan R, jadi suka menggantinya dengan L gitu. Bukan hal yang big deal. Namun ketika SD, Sato ini dikatakan suka membaca dan menggambar, melukis terutama. Membaca profilnya ini gue menyimpulkan kalau Sato ini merupakan anak dengan multiple learning tipe visual. Dimana waktu dalam satu wawancara ia bercerita kalau dia menghafalkan buku pelajaran itu seperti kayak melihat foto. Ini adalah tipe-tipe photographic memory. Sampai pada akhirnya ketika SMP, Sato memutuskan untuk menjadi penyanyi. Dan tahun 1984, ia merilis single pertamanya, serta mengubah namanya menjadi Yukiko Okada. Yang oleh sebagian besar fansnya, mereka lebih suka memanggilnya dengan kata Yuko. Lalu sejak itu nama Yukiko ini makin lama makin melejit, hingga ia sempat juga membintangi drama The Forbidden Mariko di tahun 1986. Lalu di tahun berikutnya 1986 Yukiko ini pun mendapatkan banyak penghargaan, terutama di single-singlenya dia. Mungkin jalan hidupnya akan menjadi sama, kurang lebih dia akan menjadi sukses jika Yukiko memilih karir di bidang visual. Namun pada saat ia sedang di puncak-puncak karirnya, terjadi kejadian yang sangat menyedihkan. 8 April 1986 Yukiko ditemukan di kloset di apartemennya. Ia sedang mencoba melakukan bunuh diri yang pertamanya. Yukiko juga menuliskan surat yang menjelaskan tentang segala sesuatu hal yang tidak seperti yang ia bayangkan dan juga romansa yang ia alami dengan seorang pria yang lebih pantas untuk menjadi ayahnya daripada menjadi kekasihnya. 2 jam kemudian, dalam keadaan putus asa dan kebingungan, Yukiko melepas sendal dan ia berlari menuju jendela apartemen yang terbuka, kemudian melompat dari lantai 7 gedung apartemen itu. Dengan cepat berita itu menyebar. Dalam waktu sekejap, tempat itu dipenuhi oleh ratusan fans Yukiko yang meratapi dan mencoba menerobos garis polisi, merobeknya dan menyeka darah yang berceceran di jalan dengan tangan dan wajah mereka.
Di salah satu sudut area dibuatlah semacam altar dengan menyalakan dupa, lilin, dan juga ditaruh beberapa buket bunga, poster, soft drink, permen, buah-buahan, kosmetik, surat, dan beberapa macam hal lainnya yang dibawakan oleh fans mereka untuk Yukiko. Dan ada juga beberapa fans yang datang mengunjungi rumah orang tua Yukiko hanya sekedar mengucapkan salam perpisahan pada Abu Yukiko. Singkat cerita, gue masuk ke dalam opini gue. Mengapa Yukiko melakukan ini? Apalagi mengingat perjuangan Yukiko untuk menjadi seorang penyanyi tidaklah mudah. Ia sampai curi-curi waktu bagaimana supaya ia bisa ikut audisi dan juga menjawab tantangan dari ibunya supaya ia diperbolehkan untuk menjadi penyanyi, di mana ibunya sangat menentang Yukiko memilih karirnya. Apalagi Yukiko sedang dalam puncak karirnya. Tidak ada yang tahu pasti jawabannya apa. Sebulan setelah kematiannya, banyak yang mencoba untuk menguak fakta di balik kejadiannya ini dan menyelidiki rumor yang beredar yang mungkin ada tanda depresinya sebagai minta pertolongan. Namun semuanya itu hanyalah sekedar spekulasi. Yang semuanya itu kembali lagi seperti menjadi stereotip atau kultur yang ada di Jepang. 2 minggu setelah kejadian Yukiko ini, setidaknya ada 17 kejadian serupa. Dan yang seperti tadi gue sudah sebut di awal, dalam waktu 1 bulan setidaknya telah terjadi 36 kasus. Karena kematiannya ini terjadi di bulan April tahun 1986, maka pada April 1987 itu merupakan puncak kejadian kasus yang paling tinggi di Jepang. Terlebih pada bulan April itu merupakan pengumuman kelulusan sekolah, sehingga dengan adanya beberapa kejadian ini dicap sebagai Yukiko Syndrome. Ada beberapa pendapat di mana mereka yang terkena Yukiko Syndrome ini merupakan fans yang sangat fanatik. Mereka merasa kasihan terhadap Yukiko dan ingin menemani Yukiko di surga. Namun ada juga pendapat dari psikiater sosial yang bernama Dr. Hiroshi Inamura. Hal ini seperti harakiri, dengan pandangan romantis yang membuat para remaja sulit untuk menerima kenyataan dan berpikir dengan melakukan hal ini mereka berharap akan mendapatkan kehidupan reinkarnasi yang lebih baik. Yang karena kejadian ini, media massa di Jepang jadi mulai berhati-hati menulis kejadian tentang kematian artis. Meski begitu, hanya sedikit dari kasus Yukiko Syndrome ini karena keterkaitan atas obsesi mereka terhadap Yukiko. Karena korban Yukiko Syndrome ini bukan cuma menimpa remaja putri tetapi juga remaja pria. Namun para remaja pria tidak melakukan cara yang sama dengan remaja putri. Ya udah gitu aja, gue harap kita semua dapat belajar dari kejadian ini dengan tidak terlalu mengidolakan seseorang karena seringkali membuat mental menjadi tidak sehat dan lebih banyak membuat perubahan ke arah yang negatif daripada yang sebaliknya. Terlalu mengidolakan seseorang akan membuat diri sendiri menjadi down, tidak percaya diri, dan sulit untuk menjadi diri sendiri. Sulit untuk maju. Kalau kamu punya saran, kamu bisa komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Stay safe and stay healthy.